Coba lihat indahnya Quran ya. Ya. Saya tanya nih dengan sejelas-jelasnya. Kenal Fir'aun nggak? Baik, Anda bilang kenal, saya pulang. Fir'aun. Korun? Tahu ya? Oke. Pertanyaan saya, Fir'aun itu nama asli bukan? Bukan. Siapa nama aslinya? Oh, nggak usah ngarang. Ramses 2, Ramses 3, region 1, region 2. Ada ngarang itu bahaya gitu, Pak. Gini, Fir'aun, catat kalimat ini. Anda mau bikin status juga nggak apa-apa. Fir'aun, Fir'aunnya Fir'aun, tidak pernah disebut nama aslinya. Fir'aunnya Fir'aun, tidak pernah disebut nama aslinya. Yang melekat itu nama jabatannya, Farao, Fir'aun, pemimpin, leader. Ya kan? Apa karakteristik Fir'aun yang paling jahat ditampilkan di Quran itu? Al-Baqarah 49 itu. Yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Ada informasi bahwa ini akan ada sosok yang berpotensi menggantikan kepemimpinannya. Langsung ada bisikan. Apa bisik-bisikan yang kadang-kadang masalah itu? Ya, nyampaikan hati-hati bos gitu ya. Nah, ini potensi nih menurunkan Anda nih gitu ya. Hati-hati Pak JM dengan pembisik-pembisik gitu ya. Harus punya sifat fatonah itu. Ya. Ini berpotensi menghancurkan Anda ini. Langsung keluar dekretnya itu. Dekretnya jelas. Setiap ibu yang sedang mengandung didampingi oleh 2 orang intel. Yang satu mengamati, yang satu mengeksekusi. Ya, dia membawa satu senjata, yang taruhlah misalnya pisau pada masa itu. Jadi begitu lahir, langsung dilihat laki-laki atau perempuan. Kalau laki-laki, itu langsung dieksekusi di hadapan ibu yang baru melahirkannya. Caranya, mohon maaf ya, nanti bisa disensor juga ya. Caranya, itu diambil. Zabaha itu beda dengan nahara. Fasholli lirabbika wanhar. Kalau nahara, itu menyembelih seperti unta, ya, tidak dijatuhkan. Biarkan dalam berdirinya, disembelih. Di sini posisinya. Tapi kalau zabaha dijatuhkan dulu, ya, baru kemudian disembelih. Tapi kalau zabaha pakai tasydid dijatuhkan dengan kasar, disembelih, digorok berkali-kali. Itu kalimatnya menggunakan zabaha dan menggunakan kata progresif. Terus yudzabbihuna. Nah, setiap lihat laki-laki jatuhkan, digorok berkali-kali di hadapan ibu yang baru melahirkannya. Itu kan? Hobinya begitu, ngaku Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Saya Tuhan yang kalian paling hebat katanya. Itu dalam sejarah cuma 2 yang mengaku Tuhan. Dan oleh Allah tuh diberikan satu hukuman yang sangat melecehkan. Ya, supaya memberi tanda gitu. Kalau Anda terlalu tinggi, dijatuhkannya itu terlalu dalam. Ya, ditenggelamkan kan? Supaya orang viral, Tuhan tenggelam. Tuhan kok tenggelam gitu? Ya, satu lagi Namrud tuh. Namrud itu kan hancurnya hanya dengan satu nyamuk yang cacat sayapnya. Orang mengatakan lalat riwayat ya. Cacat ya. Ya, sehingga masuk ke telinganya, tewas dengan itu. Nggak viral di kalangan masyarakat. Ada Tuhan tewas dengan nyamuk cacat gitu. Rendah. Maka setiap orang yang merasa tinggi, mengangkat dirinya terlalu tinggi, biasanya Allah langsung rendahkan serendah-rendahnya. Itu rumus tuh. Hati-hati ya teman-teman sekalian. Maka apa yang terjadi? Ya, itu dia ngaku Tuhan loh. Manusia sekarang kan paling tinggi levelnya Nabi pernah malaikat ya. Ya, Nabi pernah bilang, la nabiyya ba'di, nggak akan ada Nabi setelah saya. Itu clue-nya tuh. Ya, kalimat itu makna dalamnya begini, nanti di masa depan ada orang mengaku Nabi setelah saya. Langsung tolak aja, nggak ada setelah saya, nggak akan terpenuhi syaratnya. Makanya kalau ada orang ngaku Nabi sampai kini, nggak usah aneh. Ini menunjukkan apa yang dikatakan Nabi Muhammad benar. Yang aneh itu setiap ada yang ngaku, ada pengikutnya. Itu masalahnya. Ya, dulu IM itu, pelatih bulu tangkis tuh, era 2000-an, ngaku Nabi. Tangkap polisi, tanya kan, kenapa ngaku Nabi? Saya ke Bogor Pak, dapat wahyu deh. Anak bayang nggak, kita ke Bogor dapat talas, dia wahyu. Yang legend itu kan, ada LE kan, aku malaikat tuh. Dia minta izin pada gubernur yang terdahulu untuk mendaratkan Jibril di Monas. Bayang, ditangkap oleh polisi tuh. Ya, kita dukung tuh polisi kita, jangankan teroris, malaikat dia tangkap tuh. Ya. Nah, tapi Fir'aun dengan berbuat semacam itu nggak pernah disebut nama aslinya oleh Quran. Selalu jabatannya, Fir'aun. Korun, sekorun-korunnya korun, nggak pernah disebut namanya. Selalu sifatnya. Korah yang punya harta banyak, digambarkan seperti metafornya seluas samudra. Sehingga orang yang punya koroh disebut korun. Sampai sekarang masih dicari.
Ya, orang Ciamplas ditanya, mereka mana? Milik harta karun gitu. Kan? Dicari, tapi nggak pernah ditampilkan namanya. Kenapa? Inilah adab, akhlak. Seburuk-buruknya orang, yang salah itu perilakunya, bukan namanya. Jadi kalau ada orang berbuat salah, jangan sakiti namanya, perbaiki perilakunya. Jangan cederai namanya. Karena jadi ada orang dengan nama yang serupa tidak berbuat yang sama. Dan Anda itu mau menjatuhkan orangnya atau memperbaiki perilakunya? Anda seorang leader, ada bawahan salah. Ya, jangan ditajamkan kata-kata itu untuk menghancurkan namanya dan kehormatannya. Perbaiki kesalahannya. Itulah integritas. Itulah sedik. Itu dahsyatnya Quran itu sampai sebegitu.